Hujan. Ustaznya nyanyi hujan. Hujan. Sampai Pak Lurah mulai iya. hujan. Mana kau kini? Bu yang punya ini mana gendut ini? Alhamdulillah sampai juga. Dan di sini tadi kan katanya ya agak dinaikkan bajunya di ganti. Sakit ya, lepaskan saja, jangan ditahan. Lepaskan mama. Oh jadi tahan-tahan. Oke. Panas. Sudah ada. Tadi panas. Ini Ustaz yang di perutnya sering sakit. Sering sekali. Sampai keluar darah dari mulut. Iya. Ngobrol sama Pak Ustaz. Jadi beliau ini sering Ya, saya itu sering yang terasa sakit di bagian dada, di bagian dada. lalu kepala ini mulai dari tengkuk sampai kepala bagian belakang. Bukan sakit tapi lebih tepatnya nyeri. Nyeri ya. Nyeri kayak kalau udah kayak kita ini ditusuk dari depan gitu, kayak ditusuk sampai ke bagian belakang ini. Terus mulai yang terasa nyeri itu kapan? Sebenarnya udah lama, cuman mulai kambuh lagi nih beberapa bulan terakhir ini. Oh, Saya sampai untuk makan aja, semua makanan itu saya pengen makan, cuma begitu masuk di mulut rasanya udah nggak enak, nggak. Jadi selera makan saya itu jadi hilang. Jadi kalaupun toh saya makan bareng itu cuma menghargai teman-teman gitu, cuman seperti itu. Terus saya tuh sering ngantuk itu mulai selepas asar sampai maghrib. Tapi setelah saya sholat maghrib biasanya hilang ngantuknya. terus punya rasa kayak lupa, bukan lupa mungkin ya, pikun. Udah kayak orang pikun. Karena saya bahkan tuh itu yang terjadi kalau saya mau telepon, saya sudah pencet, saya sudah pegang HP-nya. Kalau saya diajak ngobrol, saya udah lupa mau ngapain. Sampai begitu. Saya sholat itu bacaan terbalik-balik. Rakaatnya itu saya nggak ingat. Kadang itu ini saya sudah berapa rakaat saya ini sholat. Saya tadi udah tahiyat atau belum. Makanya saya lebih cenderung ngajak keluarga untuk jamaah. Itu tujuan saya untuk ini. Jadi alhamdulillah keluarga itu kan juga. Cuman jamaah kami itu lebih ke sholat subuh dan sholat maghrib. Ya paling tidak kalau saya ini bisa diingatkan gitu. Terus kesehariannya kalau ingin kerja malas terus atau gimana? Saya ini 3 bulan terakhir mau ngerjain apa aja malas.
apa aja. Saya itu kan pekerjaan saya itu keliling ke tambak-tambak. Nggih. Nah, sudah 3 bulan terakhir ini kalau mau berangkat saya sakit. Kalau saya mau mengerjakan pekerjaan seperti laporan di rumah, saya udah nyalain laptop, itu saya nggak ngerjain apa-apa. Saya liatin, setelah itu saya tinggal. Bahkan sampai mungkin laptop saya aja sekarang itu nggak saya matikan saat ini. Ya paling itu slip dengan sendirinya kan. Kalau ya, itu sampai begitu, sampai berhari-hari laptop saya begitu. Karena malas sudah. Akhirnya. Saya benar-benar malas. Saya sadar loh, saya itu perlu mengerjakan ini. Kalau ini nggak dikerjakan resikonya begini. Cuma saya mau ngerjainnya Nggih. benar-benar malas. Nggak ada minat untuk mengerjakan. Iya. Jadi para sahabat-sahabat Sampekabar, alhamdulillah kita berada di sahabat kita, saudara kita yang ada di Kasih mati. Pergi, ya, ada di Pergi. Nah, beliau tadi sudah menguturkan beberapa keluhannya beliau, ya diantaranya telah pelupa dan sudah di Pemalas juga, ya. Ini nanti kita akan mengetahui apa sih gerangan yang menyebabkan beliau seperti ini, yang mana beliau alami itu tidak wajar sekali, ya. Oleh karena itu mari apa semua sebab dibalik itu semuanya, monggo apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah. Saudara-saudaraku semuanya, terutama saudaraku subscriber channel resmi pada bukan Nur Jasadi Sholawat Sirri ala Duni, majelis zikir Sholawat Sirri ala Duni yang saya sayangi, yang saya takdimi dan yang saya banggakan, terkhusus Sayyidina Al-Kiram saya hormati dan saya takdimi Ustadz Ansori selaku Lurah Pondok dan juga Ustadz Pondok, dan juga saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Syaikhul Hajat. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa ini mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan, nikmat berbicara, nikmat mendengar dan lain sebagainya. Mari kita gunakan untuk ibadah. Ketika melihat, ya yang melihat yang diridhai oleh Allah saja. Ketika mendengar, ya gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Ketika kita berbicara, ya gunakan nikmat berbicara ini untuk berbicara yang baik-baik. Jika kita menggunakan nikmat Allah ini dengan baik, maka insya Allah kita akan ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah. Insya Allah ketika kita bisa benar-benar bersyukur, maka hidup kita ini nanti akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Karena apapun yang kita rasakan saat ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah, atau malah kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri? Ini nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat agar hidup kita selamat, karena sejatinya solawat itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau baginda Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah, maka sejatinya solawat itu untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara semuanya, tadi kenapa saya datang langsung menyentuh tubuh beliau, karena saya rasakan ini sebenarnya sangat zalim. Karena ini adalah perbuatan zalim, maka harus segera dihentikan. Dan
Yang saya rasakan di sini, di tempat ini, ada beberapa makhluk yang tidak seharusnya ada di sini. Maka oleh sebab itu ini harus segera dihilangkan. Ini di dapur ada seperti cahaya merah. Ini fungsinya untuk menutup sebuah usaha. Tapi bukan itu saja. Ini juga makhluk seperti ini juga menyakiti pemilik rumah, penghuni rumah. Makhluk seperti ini. Jadi yang saya rasakan ini, usahanya jenengan ini seolah-olah seperti mampet, mau ditutup. Kalau mau melakukan sesuatu selalu dihalang-halangi. Ini namanya suatu jalan yang sesat untuk menutup. Usahanya jenengan rasa buntu. 1 bulan terakhir ini Buntu, guys. benar-benar drop usaha saya 1 bulan terakhir, Drop terutama di usahanya. bulan ini. Iya. Ya karena memang ada suatu hal yang tidak seharusnya di sini. Sejatinya semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah bahwa ketika seseorang ingin tempatnya itu baik, sejatinya tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bahkan sebenarnya memanggil saya pun juga tidak perlu. Sudah diajarkan. Cara yang utama yaitu dengan cara rumah itu sering untuk membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, rumah itu ketika mau masuk ke dalam rumah ataupun keluar rumah, ucapkan salam dan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu dibiasakan di dalam rumah tangga itu untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena ketika rumah tangga itu harmonis, maka insya Allah jin itu sifatnya panas. Maka ketika rumah tangga itu harmonis, adem, dia nggak akan betah di situ. Terus yang kedua, kalau rumah tangga bertengkar akan menimbulkan rumah panas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pegang. Sana, tanyakan. Kenapa ada di sini? Kenapa dia? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa ini? Kenapa? Kenapa? Saya, kenapa kalian ada di sini? Saya belum membunuhnya. Kenapa kalian sudah mencabut saya? Hah? Kenapa kamu? Kenapa? Saya belum membunuhnya. Kenapa kalian sudah mengeluarkan saya? Kenapa? Jangan ganggu kerjaan saya. Kamu jangan tersombong. Kenapa? Jangan kamu apa? Buat sakit, buat bingung, buat malas. Itu pekerjaan kamu. Kalau pekerjaan saya itu menolong beliau. Mau nyerang saya nafsu, merasa sakti, merasa sakti. Jangan menyerang saya. Ini tempat saya. Saman menyerang saya. Kalau Saman bisa nyentuh saya akan pergi dari tempat ini. Saman bisa nyentuh saya tidak akan ganggu. Saman mau ganggu saya terserah. Mau nggak? Kamu bisa nyentuh saya pergi. Iya. Jangan ganggu saya. Terus maksud kamu sampean mau ganggu beliau, saya suruh biarkan saja, jangan ganggu kamu. Pergi kamu. Dengarkan kata saya. Sesama umat Islam seluruh dunia itu menjadi apa suara di belakang? Atung. Tadi dengar ya? Iya. Sudah tidak apa-apa sudah. Ya kan. Biarkan sudah. Kamu menyelesaikannya saja.
saya punya kewajiban untuk tolong menolong. Walaupun saya harus mati di sini, saya tidak masalah. Akhir itu yang saya cari. Tapi kamu boleh. Mesti mau coba, ayo. Saya dikeluarkan dari rumput tadi dalam proses. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan api neraka bermakhluk. Ya Allah, bakar makhluk ini. Tunjukkan api neraka kepada makhluk ini. Neraka seluruh tubuhnya. Mau tobat enggak mau? Apa mau kebakar kepanasan terus seperti itu terus? Mau terus kepanasan seperti itu atau mau bertobat kamu? Bertobat atau mau saya bakar terus seumur hidup kamu sampai hari kiamat seperti itu? Ya pergi. Saya tidak ingin kamu pergi, saya ingin kamu tobat. Kamu lebih baik mati. Lebih baik mati atau kamu bertobat? Tambahkan apinya, ya Allah, ya Allah. Mau tobat? Mau tobat kamu, mau tobat, mau tobat. Demi Allah, kalau kamu berbohong tubuh kamu hancur. Hilangkan apinya, ya Allah. Jangan kau takut menyerah. Saya tak membantu kamu di sini. Kamu mau coba juga kamu? Mau coba kamu? Ya, Mau coba kamu? saya akan mencoba kekuatan. Teman kamu ini siapa kamu ini? Ini siapa kamu? Jangan buat saya. Oh ini anak buah kamu. Anak buah kamu sudah tobat mau ikut saya. Saya tidak mau ikut. Kamu nggak mau ikut? Biar Kenapa mau menyerang saya kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan siapa saya sebenarnya. Bidillah, bidillah, bidillah. Allah Akbar. Kenapa mundur-mundur? Kenapa mundur-mundur kamu? Kamu mau tobat ya? Kepada saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kamu masuk jin muslim. Sekarang kamu masuk jin muslim. Tempat kamu dulu di mana? Kamu dulu di mana? Ya ada dulu kamu ada di laut. masa saya Sekarang telah menjadi kamu muridnya, di laut. menjadi Ajak pengikutnya. semua teman kamu untuk masuk Islam. Pergi kamu sana. Allah Akbar. Kenapa itu mundur-mundur itu? Tadi katanya mau nyerang saya kamu. Kau jadi muridnya. Kenapa sekarang kok mundur-mundur? Tidak mau. Kenapa Saya tidak mau nyerang kamu. Kenapa tidak mau? Saya tak kenal siapa kamu. Kenapa? Semua tokoh di dalam kebangsaan jin. Saya menjadi pengikutmu Saya tidak dan nyuruh. menjadi menurutmu. Mereka mau sendiri. Saya tidak pernah nyuruh-nyuruh untuk ikut dengan saya. Ya, tapi saya tidak mau jadi pengikutmu. Walaupun saya kenal siapa kamu. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Saya tidak mau masuk dalam agama Islam. Kenapa tidak mau? Itu pantang bagi saya. Terus, Bahkan saya ingin melihat untuk menghancurkan semua umat-umat muslim. kamu makanya ikut sama dukun ini. Bisa akidah dukun biar lebih sesat lagi. Biar kamu bisa ajak ke dalam neraka ya. Bisa. Semuanya akan sebuah sesat dalam perjalanan saya. Biasanya yang kamu ajak itu gimana? Yang lemah imannya, yang terlalu senang kepada dunia, yang kamu Cepat tarik itu. tergoda dalam dunia itu. Pasti penasaran kamu dengan saya. Kalau penasaran kenapa mundur-mundur? Kenapa mundur-mundur? Baikkan wujudmu seperti semula. Saya seperti ini. Mulainya bagaimana? Saya melihat kau seperti itu tadi. Kenapa? Apanya? Ini bukan dirimu. Apanya? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menjadi tua?
Saya ganteng. Ini bukan kau yang pertama kau datang tadi. Siapa? Saya kok. Kenapa? Saya tidak mau mengatakannya Kenapa? karena saya tidak berani. Kenapa? Ngomong aja kok udah berani lah kamu. Itu kok mau ngelawan tak? Itu kok ngelawan? Kenapa kok nggak usah sujud sama saya? Sujud sama Allah. Hei, jangan bohongin saya kamu. Saya nggak akan lepasin kamu. Kamu ampun pun nggak saya lepasin kamu itu. Ampuni saya. Walah, kenapa? Saya nggak ngapa-ngapain kamu kok. Saya tuh nggak ngapa-ngapain sama muka, saya juga nggak pingin diampun-ampunkan sama kamu. Minta ampun sama Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Enggak, kamu itu kenapa ada di sini itu kenapa? Saya disuruh orang Suruh untuk apa? untuk membunuhnya dan masuk dalam perutnya. Jangan bikin fitnah kamu. Nanti kamu cuman bikin orang di sini biar hatinya buruk. Saya Biar tidak dendam sama fitnah. orang. Saya mengatakan apa adanya. Kalau kamu bohong, maka tubuh kamu akan hancur. Ya, Kamu dari mana ini? saya dari tengah lautan. Oh, dari tengah laut, sama dengan yang pertama tadi. Kamu Iya. siapanya ini? Saya adalah panglimanya. Kamu panglimanya. Yang tadi anak buah kamu. Ya, Tugas kamu di sini apa? untuk merusak badannya dan menghancurkan seluruh tubuhnya Mau hancurin sehingga dia mengeluarkan darah terus dan terus mengalir dalam mulutnya. Yang biasanya di dada masnya ini, yang bikin sakit ini, di perutnya ini. Ya, Kadang naik ke lehernya ini. Kamu mau bikin sengsara orang ini. sekarang kau jangan sakiti saya. Loh, Saya minta ampun. kenapa? Kenapa? Tidak mau. Tadi kamu seolah-olah mau nantangin saya. Ya kok sekarang kamu nunduk-nunduk ke saya itu kenapa? Kenapa? Kenapa kamu nunduk-nunduk ke saya? Ampuni saya. Minta ampun kepada Allah, jangan kepada saya. Saya itu enggak. Ampuni saya dan teman saya tadi. Iya, saya nggak ada masalah. Saya itu sesama makhluk Allah, semuanya saya sayang. Yang penting nggak dolim. Kalau dolim, maka saya siap untuk mati untuk itu. Kau ingin tahu kenapa saya minta ampun? Kenapa? Salahnya kenapa? Karena aku tahu siapa kau sebenarnya. Sudah, Gusti Prabu Siliwangi. sudah disebutkan itu. Yang penting sekarang sampean mau bertobat, Ya, nggak mengganggu keluarga ini lagi. tidak. Kalau sampean bertobat, sampean harus masuk Islam. Izinin saya Jangan mengikut bilang denganmu nggak mau lagi. dan izinin saya juga menjadi muridmu, menjadi pengikutmu yang mengikut ke dalam agama Jangan Islam. ikut dengan saya, ikut dengan baginda Rasulullah. Ya, jangan ikut dengan saya. Ya, Saya aja ikut itu. Kalau kamu ikut ke saya, kamu nanti ada tugas berat untuk dakwah. Dakwah. apapun itu pasti aku laksanakan. Ya, Apapun itu pasti aku laksanakan. lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ada paksaan di sini. Ya. Kamu di sini taruh di mana? Saya taruh di dalam kamar. Di dalam sana. Iya, Sudah lama kamu di sini. ya, saya sudah lama di sini. Datangnya lewat mana kamu? Saya melewati dalam cahaya merah Oh, cahaya merah. waktu malam. Malam-malam datang, wing merah terbang itu. Ya. Ke atas terus jatuh ke sana. Sekarang keluarkan saya dari sini. Sebelum Izin kamu saya keluar, ikut kan, dirimu. nanti dulu. Sebelum kamu keluar, kamu harus ada baiat dengan saya. Kalau kamu sampai tidak menepati apa yang kamu katakan, maka tubuh kamu akan hancur. Baik, kan ku ikuti kamu. Kan ku ikuti semuanya. Kamu masuk dalam golongan jin muslim. Ya, Masuk di dalam kerajaan jin muslim yang saya pegang. tapi dengan satu syarat. Jangan kurung saya dan siksa saya. Saya itu nggak ada katanya mengurung. Saya hanya membaiat. Kalau jenengan sampai melanggar dari apa yang sampean ucapkan, maka tubuh sampean akan hancur. Maka akan secara otomatis sampean akan terikat sendiri. Paham? Baik, Jadi semuanya tergantung dari hati ini panjenengan ini. Ya. ya,
Hati, masuk agama Islam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anak milik rumah sini kan. Tadi suara geludak di belakang ada yang sampai ambil sendiri saja. Sudah tokhir. Kemarin mungkin belum tokhir. Sekarang sudah tokhir. Di belakang ini, terutama di dapur. Kenapa perutnya sering sakit? Karena memang di situ ada campur tangan dari bangsa jin. Dapur itu ada sesuatu di situ. Yang kedua, di kamar mandi. Di kamar mandi ini ada bangsa jin yang biasanya. Kenapa kok di kamar mandi? Saya jelaskan sebelum dengan ngambil. Biasanya tidak penasaran, gitu. Di kamar mandi ini, sebenarnya saya sering mengatakan kepada saudaraku semuanya, jangan terlalu senang atau terlalu lama di kamar mandi. Sebab di kamar mandi ini yang tempat yang paling disukai oleh bangsa jin. Makanya terkadang kiriman-kiriman itu pun juga suka bertempat tinggal di kamar mandi. Makanya saya sering menyuruh santri kalau sedang melakukan riyadhah untuk menggunakan minyak wangi non alkohol atau membakar buhur dan lain sebagainya, karena sesuatu yang baik itu nanti akan mendatangkan kebaikan, dan sesuatu yang buruk itu akan mendatangkan keburukan. Makanya yang wangi itu nanti yang datang ya bagus-bagus. Kalau di kamar mandi kan baunya tidak enak ya, bekas kotoran itu nanti pun yang datang juga bangsa-bangsa jin yang tidak baik. Karena apa? Karena itu tadi, yang baik akan mendatangkan kebaikan, yang buruk akan mendatangkan keburukan. Begitu ya, itu kuncinya. Oleh sebab itu, kalau mau masuk kamar mandi, baca doa dulu. Kalau bisa kepalanya ditutup, terus lama-lama secukupnya saja keluar. Ini di area dapur, ini ada sesuatu di situ di dapur. Kamar mandi juga, kamar mandi, ya ada. Sampai ambil dulu aja tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepaskan dari mulut. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya meminta semua karomahnya para wali hadir. Ya Allah, saya meminta wujudkan, zahirkan semua ikatan yang mengikat pada diri hamba, pada keluarga hamba, pada usaha hamba. Ya Allah, zahirkan, hilangkan ya Allah. Ya Allah, saya memohon ya Allah, jadikan sholawat nuridat ini menjadi terlepas semua ikatan, gangguan yang mengikat pada hamba, pada keluarga hamba, pada usaha hamba. Bismillah. Innama amruhu idza arada san ayyakulalu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Tarik nafas. Allah, tahan di perut sekuatnya, tidak kuat lepaskan dari mulut. Allah. Nah, sekarang zikirkan Allah, 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 Allah. Ini di kamar mandi di atas itu ada sesuatu di situ, diambil ya. Jadi sebenarnya kalau mandi itu dia masuk dari atas, dari rambut ke tubuh sini, terus dijoki terus ya. Makanya diambil ya. Diikuti saja, diambil. Monggo, ikuti kameramen, diambil. Yang dulu itu, monggo Mbak ikut. Aku ora ikut apa-apa.
Dari kalau pakai tangan kiri mas ya. Tunggu. Ujung-ujung ke atas tuh. Oke. Kursi. Kasih mas. Tunggu kalau dulu. Ini mas ya, pakai tangan kiri ya. Tangan kiri. Dia pakai tangan kiri. Kurang. Kursi dalam lah. Terus kelapa jatuh ya? Saya met. Nanti itu bener kan? Ini sudah Hah? itu diambil. Tapi aja ini masih mampu. Di bangku aja cek. Itu nanti kasih ini. Oh iya mas, gimana? Juga. Seperti ini. Asal besok. Kurang panjang kasih. Bapak kasih. Nih, kawan. Inggil aku sama inggil. Ampun Gus. Coba sini. Mana orangnya? Oh, ini kok mata situ. Hah? Mata situ dapur. Orangnya suruh sini dulu. Nggak akan dapat kalau dia Oh iya. Turun. Turun dulu mas. Belum ditahirkan. Ada. Belum ditahirkan. coba sini. Kalau asal ngambil bisa nengat sebab begini ini juga ada sawabnya gitu ya. Coba dikecilkan suara HP-nya. Ini di dapur ini dia akan mempengaruhi di bagian perut. Kalau yang ini akan mempengaruhi di bagian perut. Di perutnya sering sakit ya. Di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Gituin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, saya meminta saya meminta semua semua kamar rahmahnya karomah para wali para wali hadir. hadir. Ya Allah, Ya Allah, saya meminta saya meminta dohirkan, hilangkan semua semua ikatan ikatan yang mengikat yang pada diri hamba, pada diri pada keluarga hamba, pada usaha hamba. pada usaha. Innama amruhu Innama idza arada say'an idza arada ayyakulalahu aida qalalahu kun fayakun kun kun fayakun kun fayakun. kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan saya berikan saya kekuatan kekuatan batin. batin. Tunjukkan ya Allah Tunjukkan ya di mana letak di mana letak ukul ukur yang mengikat yang mengikat diri hamba. diri hamba. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah jadikan sholawat ini salawat menjadi menjadi pembuka kunci pembuka kunci ilmu batin ilmu hati di dalam diri hamba. di dalam diri hamba. Bismillah, Bismillah. bismillah. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa barik ala wa barik ala sayyidina sayyidina Muhammadinin Muhammadin nuri zati nuri zati wasiri sari wasiri fi sairil fi sa'ir asma'i asma wasyifati asyifa wa ala alihi wa ala wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim. Tarik nafas.
tahan di dalam dada, Allah 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 Allah, tidak kuat lepaskan di dalam mulut, pelat, Allah. Terus seperti itu, rasakan getaran tangannya dan rasakan dan diambil bagian dapur. Moga dicari seperti ada dari laut. Tambah. Oh iya, ya cari terus di atas ini, cari terus Kang, ya cari supaya dapat, ya hati lihat ke bawah, hati. Nah Ya, ada suatu apa kerang, Masya Allah. Coba dilihatkan kamera dulu, dilihatkan di kamera. Nah, apa yang dilihat ditampakkan dulu biar tidak penasaran. Sudah dapat membuat ini. Barang. Masya Allah. Ya, coba kameraman dilihat, Insya Allah. Ini bukan kerang sembarangan ini. Ini namanya kijing bungkem. Banyak ini. Ini tinggal bagaimana orang menggunakannya. Ini seperti halnya golok. Golok itu tinggal bagaimana yang menggunakan. Bisa digunakan untuk sebenarnya untuk bekerja, untuk mengambil kayu dan lain sebagainya. Bisa juga golok itu untuk melukai orang. Jadi sebenarnya pusaka ini tinggal bagaimana orangnya ini. Ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk pagaran, tapi bisa juga untuk merusak usaha orang. Pusaka ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Ini salah satu bentuk kezaliman. Ini orang-orang yang mempunyai keilmuan guna-guna atau sihir ini yang sudah mencapai kekuatan angin seperti ini. Jadi dan dikirimkan itu dia dengan kekuatan angin atau disebut dengan angin pembangkrut. Jadi menguasai pikiran orang. Ini lebih berbahaya ketimbang santet yang dikirimkan berupa paku, tanah kuburan. Ini lebih berbahaya. Sebab ini dia menggunakan kekuatan angin pembangkrut. Jadi yang diserang saraf, bisa seseorang itu dibikin seolah-olah tabrakan, padahal itu juga dari gangguan sihir. Ini lebih bisa, efeknya bisa lebih kejam daripada yang bersifat tanaman langsung. Jadi menggunakan kekuatan angin seperti ini. Ya pikirannya dibuat kacau. Jadi insya Allah kalau media-medianya dihilangkan tidak begitu berbahaya lagi. Karena apa? Karena ini seperti halnya kita mau mengusir lalat. Jika mengusir lalat itu harus dibuang dulu kotorannya. Setelah kotorannya dibuang, lalatnya baru diusir. Karena berapa kali pun lalatnya diusir, kalau kotorannya itu masih ada, maka kan balik lagi. Nah, saya membantu untuk membuang yang dohir, tapi saya juga minta ke jenengan untuk membuang kotoran yang ada di dalam kolbu. Jadi sampai juga harus berusaha untuk itu, agar kekuatan jin yang menempel di dalam diri bisa hilang secara kafah. Jadi untuk menghilangkan yang dohir saya bisa, tapi untuk yang membuang yang batin itu harus ada bantuan dari jenengan, termasuk menjaga emosi, lebih bersyukur kepada Allah, terus dibantu dengan zikir, ya. Dibantu dengan zikir. Insyaallah nanti masalah-masalah itu bisa hilang, ya. Insyaallah, ya. Jadi saya minta sholatnya, sholawatnya diamalkan dengan istiqomah, ya.
Karena sholawat itu seperti halnya sabun yang membersihkan kotoran di dalam diri kita. Kotor aja biar hilang dan tidak masuk hal yang buruk. Nggih. Itu yang perlu dilakukan. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Jadi kalaupun ada pertolongan itu murni atas kemurahan Allah, atas izin Allah dan atas pertolongan Allah. Dan kalaupun belum ya kita harus terus tetap berdoa. Karena bisa jadi doa kita ini memang yang diharapkan Allah untuk terus kita berdoa kepada Allah. Nggih. Terus berdoa. Jadi insyaallah semoga setelah hari ini warga jenengan bisa lebih tentram, kesehatannya bisa lebih dapatkan setelah barang-barang ini kita buang, tidak ada di rumah ini lagi. Okay. Dan insyaallah yang terpenting untuk selalu mengingat Allah. Okay. Insyaallah. Insyaallah. Ini sudah lama jenengan ini ya? Saya merasakan ini kurang lebih sejak tahun 2015 lah. Itu yang saya merasakan, nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya bagaimana, tapi 2015 itu saya mulai merasakan. 2016 itu mulai ini, dan parah-parahnya di akhir 2017 sampai dengan 2018 sempat sembuh, dan beberapa bulan terakhir ini kambuh lagi agak lumayan. Dan saya memang sering marah-marah tanpa alasan. Iya kan, sering marah-marah tanpa alasan. Dan sulit untuk mengontrol emosi itu, padahal saya nggak ingin. Ya itu memang gangguan sihir. Itu salah satunya tanda-tandanya ya sering marah dengan tidak jelas, bingung dengan tidak jelas, malas melakukan sesuatu dengan tidak jelas. Itu salah satu tanda-tandanya ada gangguan sihir di situ. Ya. Saya itu sering juga ini, Gus. Saya itu ketakutan membayangkan seperti saya di mana itu diikuti ular gitu. Saya sampai tidur di kamar. Coba bayangkan nanti kalau ular masuk dari sini mana? Tidak jelas ya. Iya, ketakutannya tidak jelas. Ketakutan saya itu kayak nggak tahu apa, tapi saya sering merasakan itu. Saya kalau udah takut gitu turun tidur di lantai, membayangkan juga, wah nanti kalau dari bawah kasur tiba-tiba keluar ular, saya naik lagi, udah kayak orang bingung gitu kalau tidur saya. Dan anehnya itu setiap kali masuk rumah suasana saya jadi aneh gitu. Suasana hati saya langsung berubah kan ketika masuk rumah gitu. Masya Allah. Okay. Jadi bisa dipahami kalau seseorang mengalami gangguan karena sihir itu salah satunya ya kalau di rumah berasa tidak enak gitu, sedang bertengkar dan sebagainya. Terus yang kedua emosi tidak terkontrol, takut yang tidak ada alasannya, dan sering mimpi-mimpi buruk. Juga sholat sering lupa rakaatnya. Okay. Itu saya alami. Gitu. Insyaallah ya, kita berdoa bersama. Semoga jenengan setelah ini diberikan kesehatan, kemudahan, ketenangan batin dan tentraman dalam rumah tangga. Amin. Dapatkan rezeki yang lancar, yang berkah, barokah ya. Alhamdulillah cukup. Dan untuk semua saudara-saudaraku, subscriber dimanapun berada, semoga jenengan semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, biasanya bisa buat beli sawah dan bangun rumah mewah. Yang masih jomblo, duda maupun janda, mendapatkan istri yang solehah atau suami yang soleh, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya.